wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ibu juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Jabal Ar-Rahmah, masjid yang kita cintai ini bersama, yang sama-sama kita ingin syiarkan di Masjid Jabal Ar-Rahmah ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat, hidayah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan mudah-mudahan ya, pasti insyaallah Allah akan turunkan rahmat, sakinah. Karena disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qaumin yajtami'una wa yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasunahu illa anzala alaihimus sakinah." Ya. Bahwa tidaklah berkumpul sekelompok orang yang kemudian mereka membaca Al-Quran sebagian dan membahas apa yang ada di dalam Al-Quran itu, kecuali Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat, atau malaikat menurunkan. Yang pertama adalah illa anzalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan dalam batin kita. Mau sholat tenang, mau bekerja tenang, mau tidur tenang, mau apapun kita akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khaffatumul malaikatu, dan juga kita itu dinaungi oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, wa dzukira ma inda rabbih, dan disebutkan nama-nama kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba si A, si B, si C, dan semuanya disebutkan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada saat nanti, di mana saat itu orang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf nih kalau saya sekarang lagi berada di sini. Biasanya saya pojok situ. Saya bukan orang lain ini, Pak. Kita santai aja, Pak ya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mohon maaf ini suaranya juga kadang-kadang ini kepencet, Pak. Ya, baik. Ini bulan Rabiul Awal, ini bulan Maulid. Iya, iya. Dibijit-bijit mah tambah enak, dibijit-bijit mah. Baik, bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan inilah Rabiul Awal, Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Dan di bulan ini pula lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan atau diambil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit membahas tentang Maulid Nabi. Ya, Maulid Nabi. Karena bagaimanapun ini merupakan suatu momentum ya, yang perlu diingatkan kepada kita semuanya, bahwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa kita hindarkan dan tidak bisa kita lupakan. Karena dengan momentum mengingat akan kelahiran seorang manusia yang agung, yang disebutkan ya di dalam Al-Quran tentang akhlak beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ya, sebelum kita bahas masalah ini,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallahu katsira. Sungguh benar-benar pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan suri tauladan bagi kita, atau manusia ideal yang kita wajib mencontohnya, tapi tidak mungkin kita bisa menyamainya. Kita tidak bisa mungkin menyamai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendekati dekat sahabat pun mungkin tidak mungkin kita. Belum tentu misalnya. Karena kalau kita bisa menyamai sama dengan Rasulullah, maka kita kedudukannya sebagai nabi. Nabi baru nanti munculnya. Padahal dia hanya sebagai manusia ideal, manusia agung. Maka wajar ketika Nabi Isa alaihissalam mengatakan mim ba'di ismuhu Ahmad. Jadi beliau memberikan kabar gembira kepada umatnya kala itu bahwa akan datang nanti setelahku seorang nabi bernama Ahmad. Tapi namanya beda, Ahmad. Sedangkan Nabi Muhammad dengan nama Muhammad. Hanya maknanya satu arti yang terpuji. Dari segi tata bahasa Arab itu berbeda. Ahmad dengan Muhammad, Hamid. Itu berasal dari satu kata, dari kata Hamidah Yahmadu, memuji. Hamdan, pujian. Tapi kalau ketika kita membaca surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi, biasa karena untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak ucapkan satu pujian, tapi segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Nah, mengapa Nabi Isa mengatakan Ahmad? Karena orang yang akan datang ini, ya, yang diberitahukan yang akan kedatangan ini, walaupun belum ada orangnya, tapi Nabi Isa alaihissalam sudah memberitahukan akan kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan 600 tahun sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa alaihissalam sudah memberitahukan dengan nama Ahmad. Di dalam Al-Quran disebutkan ada gitu. Kalau disebutkan Muhammad, itu adalah orang yang kedudukannya mungkin hampir sama dengan Nabi. Maka itu akan sama dengan Nabi Isa alaihissalam, orang yang memiliki akhlak yang terpuji, di mana tidak hanya sebatas ibadahnya, akhlaknya, ya pergaulannya, semuanya. Itu maka disebut Muhammad. Tapi kalau disebutkan Ahmad, artinya dia memiliki satu kelebihan akhlak yang sangat terpuji, melebihi daripada Nabi Isa alaihi salam. Maka Nabi Isa mengatakan Ahmad, tidak mengatakan Muhammad. Kalau Muhammad itu sama dengan saya. Nah, oleh karena itulah mengapa disebutkan di situ kata Ahmad. Ya. Orang kalau ahli ibadah, misalnya dia rajin sholat tahajud, tapi yang lainnya misalnya puasanya belum, maka disebut dengan Hamid atau Hamidah. Itu disebutkan di dalam beberapa literatur bahasa disebutkan seperti itu. Mahmud, orang yang terpuji. Sungguh luar biasa kelahiran kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak dilahirkan saja atau bahkan sebelum dilahirkan saja, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dititipkan ke dalam rahim seorang wanita yang bernama Aminah. Yang namanya saja Aminah, yang terpercaya, jujur, dan bapaknya bernama Abdullah atau hamba Allah. Kenapa tidak kepada paman-paman Rasulullah sendiri? Padahal Abdul Muttalib itu kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dahulu orang-orang Quraisy, ya,
Orang Quraisy itu ya itu sebelum Nabi Muhammad ada atau pada saat sebelum itu memang biasa kalau seorang tokoh besar itu memiliki istri lebih dari satu. Ada 5 istri ya yang diketahui di dalam sebuah sirah nabawiyah disebutkan itu bahwa Abdul Muthalib itu memiliki 5 istri. Dan dari 5 istri inilah kemudian lahirlah diantaranya adalah seorang laki-laki bernama Abdullah. Istri yang pertama namanya Halah binti Wahbin bin Khalaf. Dia memiliki anak sekitar 4 kalau nggak salah 4. Jadi ada Hamzah, ada Muqawwam, dan ada Dirar, dan juga ada di situ Safiyah. Jadi Hamzah ini berbeda ibunya ya, ibaratnya dengan Abdullah. Sama dengan juga siapa? Abdul Uzza. Abdul Uzza itu nama lainnya Abu Lahab, yang terkenal dan diabadikan di dalam Al-Quran. Ibunya juga berbeda dengan Abdullah. Dia sendiri, anak tunggal kalau nggak salah, dari ibunya yang bernama Labnah binti Hajir. Ya, Labnah binti Hajir. Nah, sedangkan Abdullah itu dari istrinya Abdul Muthalib atau ibunya yang lain yang bernama Fatimah binti Amir bin Abdul Manaf. Dari Fatimah binti Amir itu lahirlah 7 orang anak. Yang pertama Abdullah, yang kedua Abdul Manaf, yang sering kita sebut dengan nama Abu Thalib. Ya, kemudian 4 yang lainnya ini 5 yang lainnya ini adalah perempuan. Ada Baida, ada Maimunah, ada Arwa, ya, ada Atiqah. Nah, di situ. Nah, antara Abdullah dengan Abdul Manaf atau Abu Thalib itu sekandung dalam arti satu ibu. Sedangkan dengan Abu Lahab itu lain ibu. Nah, nanti ada juga istrinya yang lain yang bernama Safiyah. Nah, dari Safiyah ini juga lahir 1 orang anak bernama Al-Haris yang terkenal dengan Sofyan Al-Haris. Dan juga ada juga istri yang lainnya yang bernama Natilah. Ya, ada juga dari Natilah. Jadi ada 5. Nah, kelahiran Nabi Muhammad SAW, pada saat Nabi Muhammad dilahirkan, awalnya itu Abu Lahab senang banget. Saking cintanya, saking senangnya kelahiran ponakannya Muhammad SAW. Dan yang memberi kabar tentang kelahiran Nabi Muhammad itu adalah budaknya Abu Lahab yang bernama Suwaibah Aslamiyah. Wahai Abu Lahab, telah lahir ponakanmu Muhammad dari saudaramu Abdullah. Dia senang sekali begitu akan kelahiran ponakannya itu. Lalu dibebaskanlah Suwaibah Aslamiyah ini dari budaknya. Saking senangnya akan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Padahal kelak nanti Abu Lahab setelah sudah dewasa, dia menjadi musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sedikit ya membahas tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah lahir pun disebutkan dalam sebuah riwayat dan sirah nabawiyah, beliau dilahirkan dalam keadaan terkhitan, walaupun ada riwayat lain mengatakan atau bahwa dia dikhitan oleh kakeknya setelah 7 hari kelahirannya. Di dalam sebuah hadis disebutkan kana mauliduhu makhtunan, adalah beliau dilahirkan dalam keadaan terkhitan. Nah, sebagian para ahli sejarah mengatakan mengapa dilahirkan sudah terkhitan. Ini adalah dalam rangka untuk menjaga aurat Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil pun sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda sama kita kan, waktu bayi ya kita ala kadarnya. Ya, terbuka ke sana kemari. Bahkan ketika usia 1 tahun, 2 tahun kemana-mana juga kadang-kadang kamar mandi juga nggak pakai apa-apa kan.
sana kemari gitu kan. Tapi Nabi kita Muhammad SAW sudah terpelihara sejak kecil itu. Artinya auratnya tidak dilihat oleh orang lain dalam. Nah ini karena mengapa? Karena didikan akhlak yang diajarkan itu bukan yang diajarkan kepada beliau, bukan diajarkan oleh ibunya, juga oleh pamannya, tetapi diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan pujian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh benar-benar pada dirimu hai Muhammad terdapat akhlak yang azim, akhlak yang agung. Di mana kata-kata azim biasanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah ini Allah sandingkan ke dalam akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh benar-benar pada dirimu hai Muhammad terdapat akhlak yang mulia. Luar biasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sudah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dibicarakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya kira banyak sekali ya keistimewaan beliau. Tapi yang paling penting dari beliau yang kita harus contoh adalah akhlak ya. Akhlak beliau. Maka wajar kalau beliau mengatakan innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kadang ada orang yang abid ya, ahli ibadah, tapi akhlaknya tidak mencerminkan ibadahnya. Ada orang yang tampak sholatnya rajin sekali, tampak khusyuk, tetapi ketika bergaul dia menyakiti tetangganya. Dia tidak mau tegur sapa kepada tetangganya. Atau dan lain sebagainya, menyakiti hatinya. Padahal sholat itu sendiri harus bisa bermakna. Aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Dirikanlah sholat, maka sesungguhnya sholat itu ya, seharusnya dapat merubah akhlak orang itu agar bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji terkait dengan perbuatan akhlak dirinya sendiri. Sedangkan perbuatan mungkar adalah perbuatan yang terkait dengan orang lain. Jadi dua hal inilah. Maka mengapa Rasulullah SAW itu yang ditampakkan oleh Allah itu akhlaknya. Akhlak terhadap dirinya, akhlak terhadap keluarganya, akhlak terhadap tetangganya, akhlak terhadap orang di luar agama Islam. Kita sudah tahu akhlak beliau yang sungguh luar biasa. Nah, terkait dengan itulah maka kita kaitkan dengan pembahasan kali ini bahwa kita akan membahas tentang masalah sholat ya. Maka sholat yang kita lakukan harus bisa bermakna. Kalau sholat tidak bisa merubah diri kita, sikap kita, sifat kita, akhlak kita, saya kira perlu diperhitungkan, perlu dilihat kembali. Bagaimanakah sholatnya itu? Apakah sholatnya itu benar apa tidak? Apakah sholatnya itu benar-benar ikhlas di dalam hati? Karena kalau kemarin kan disebutkan di dalam pelajaran kemarin, Ustadz Roni itu ya disebutkan dalam ikhtisar apa itu? Karya daripada Imam Al-Ghazali ya. Imam Al-Ghazali itu disebutkan bahwa yang paling pokok di dalam ibadah apapun adalah hati. Hati itulah yang paling pokok. Sehingga ketika hati itu benar, jantung yang ada dalam hati ini ya, ada hati. Hati itu sebenarnya kan tidak hanya jantung saja ya. Kombinasi antara akal, hati, dan jantung dan darah semuanya. Maka disebutkan di dalam sebuah hadis kan ya, innama fil jasadi mudghatun. Ya. Idza saluhat saluha jasadu kulluhu
Wa idza fasadat jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Sesungguhnya di dalam tubuh kita itu ada satu segumpal darah. Di dalam hati kita, dalam diri kita ini ada mudghah, segumpal daging. Ya, segumpal daging ya, mudghah, segumpal daging. Apabila benar, maka benarlah seluruh anggota tubuh kita. Apabila rusak, maka rusaklah semuanya. Ketika hati sudah rusak, maka akan rusak semuanya. Ketika hati sudah dicederai dengan sebuah kesombongan, maka akan menjadi sombong semuanya. Ketika hati dihinggapi rasa hasad, dengki, iri hati, maka semuanya itu akan mewarnai akhlaknya, tindak tanduknya dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak-bapak, Ibu sekalian, ini mohon maaf nih saya ngomong, Bapak-bapak ini memperhatikan apa ngelototin saya. Ya kita santai aja Pak ya. Kalau memang terlalu lama saya ngomong, bilang aja Pak ada pertanyaan Pak, langsung gitu Pak. Saya kasih aja, saya lempar, mungkin ada pertanyaan. Silakan pada jamaah. Enggak ada ya, kita lanjutkan aja. Oh langsung Pak Haji Atma. Ini sudah profesinya. Yang lain ini mana yang lain ini? Pokoknya kalau nggak ada yang lain pasti beliau nih. Boleh Pak, silakan Pak. Lebih enak begini Pak. Saya ngomong mulu kayak nggak enak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Berikutnya kita ditempa untuk menjadi karakteristik atau mentalitas yang akhlakul karimah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan yang berikutnya lagi, yang mudah-mudahan di lingkungan kita ini orang-orangnya sangat terpuji. Amin. Amin amin. Membentuk badatun thayyibatun wa rabbun. Amin amin. Cuma satu hal, kita ini Ada cumanya ini. dalam membentuk akhlakul karimah itu rebutan dengan setan. Karena seperti yang tadi disinggung, mudghah ya, dalam diri seseorang itu terbentuk. Kalau memang dia baik, dia akan baik. Tapi kalau dia buruk, dia akan buruk. Nah ini porsinya gimana antara yang baik dan buruk, antara setan dan akhlakul karimah. Oke. Baik, ini berat juga pertanyaannya ini. Ini pertanyaan kelas S2 ini. Bagaimanakah korelasinya ya antara akhlak yang baik dengan setan? Jadi kalau disebut setan yang baik, kayaknya nggak ada setan yang baik ya. Ya. Tapi bisa juga dikatakan setan itu baik. Iblis itu baik loh Pak. Siapa bilang iblis itu nggak baik? Karena iblis itu ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah berdialog langsung dengan Allah. Pasti iblis mengetahui bahwa Allah tiada Tuhan selain Dia. Dia tahu. Hanya saja memang dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena persoalan satu hal, yaitu dia sombong. Hanya saja ketika pada saat, kita tahu ya di surat Al-Baqarah ayat 30, ya pokoknya pada saat Allah menciptakan khalifah fil ard, yaitu Nabi Adam alaihissalam, setelah dijadikan Nabi Adam alaihissalam, pada saat itu ketika Allah perintahkan kepada seluruh malaikat untuk sujud kepadanya, bukan sujud menyembah tetapi sujud penghormatan, iblis tidak mau. Ya, dia katakan ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripadanya.
Kau ciptakan aku dari api, sedangkan dia kau ciptakan dari tanah. Api lebih baik dari tanah. Mengapa aku harus tunduk kepadanya dan sujud kepadanya? Itu iblis. Dan ingat, iblis doanya diterima oleh Allah. Di dalam surat Al-A'raf disebutkan, ketika Allah sudah melaknat iblis dan Allah kemudian menyatakan bahwa kalian manusia dengan iblis akan menjadi musuh nanti di bumi ini atau di dunia ini. Maka pada saat itu ketika Allah laknat iblis dan iblis kemudian memohon kepada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atun. Ya Rabbi, iblis berdoa, ya Tuhanku, tangguhkanlah usiaku sampai hari kiamat. Nah, diterima doanya? Diterima, dia dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Maka ketika dia dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat, dia berjanji, saya akan menggelincirkan semua anak cucu Adam untuk dapat menemaniku nanti di neraka, kata iblis tuh. Nah, bahkan ada yang mengatakan sampai-sampai berpendapat begini, mengapa iblis itu nggak mau sujud katanya itu. Ini ada pendapat, tapi ini mungkin jangan dijadikan ini acuan ya. Bahwa dia mengatakan begini, kenapa iblis itu nggak mau sujud kepada Adam? Dia nggak ingin supaya tercederai kemusyrikannya nanti kepada Allah. Masa sujud kepada manusia yang terbuat dari tanah? Ada yang mengatakan begitu. Saking ininya gitu ya. Tapi yang jelas iblis sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah dilaknat, doanya masih diterima. Nah, apalagi kita sebagai manusia biasa, doa kita pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau disebutkan di dalam sebuah hadis ya idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulahu. Salah satu dari tiga itu adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Pak, bagaimana anak saya soleh? Anak saya kayak seperti itu. Oh, jangan dikira ketika anak sedang berdoa itu anak soleh apa salah? Ketika anak sedang berdoa, katakanlah anak itu tatoan lah sebagainya dan sebagainya. Pada saat itu dia berdoa untuk orang tuanya. Apakah saat itu dia soleh? Apakah salah? Kan ini hampir sama modelnya kayak iblis lah. Iblis kan salah, tapi berdoa pada Allah, doanya diterima. Kan begitu. Tapi tetap saja dia adalah musuh kita. Sudah dicap oleh Allah bahwa dia adalah musuh kita. Nah, oleh karena itu terkait dengan akhlak tadi, di dalam tubuh manusia selain daripada ada hati, ada akal, ada syahwat. Syahwat atau nafsu. Nafsu inilah nafsunya nafsu ammarah bisu, yaitu nafsu yang memerintahkan untuk perbuatan buruk. Dan inilah yang ditunggangi atau yang ditumpangi oleh iblis. Ya. Dia bagaimanapun caranya, dia akan goda anak cucu Adam sekali bersoleh siapapun. Ulama, kiai, ada godaannya, pasti. Ya, apalagi kita sebagai masyarakat biasa atau umat yang biasa. Nah, disinilah kemudian kita harus memaknai sholat kita. Jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, hanya sekedar ya melaksanakan tugas aja. Tetapi harus kita maknai sholat itu sendiri. Oleh karena itulah antara akhlak dengan ibadah yang kita lakukan harus sejalan. Ya, sejalan. Maka antara fikih dan tasawuf juga harus sejalan. Kita juga nggak boleh tasawuf aja, tetapi fikih ditinggalkan. Kita juga tidak boleh fikih aja, tasawuf ditinggalkan. Sehingga Imam Malik mengatakan, Imam Malik radhiyallahu an, ya, may yatafaqqah wa lam yatasawwaf faqad tazandaq, faqad tafassaq. May yatasawwaf falam yatafaqqah faqad tazandaq. Barang siapa yang berfikih saja
tetapi tidak bertasawuf, memperbaiki akhlak-akhlaknya itu, maka dia akan menjadi banyak dosa. Karena dia tahu hukum fikih, maka dia bisa hailah, melakukan suatu perbuatan, menetapkan sesuatu. Sehingga dulu kita pernah dengar ya, ada yang mengatakan bahwa SDSB itu bukan judi, Porkas itu bukan judi. Zamannya kita waktu kecil tuh, saya kalau ngelihat tuh malam-malam jam 12 malam tuh kalau mau pengen ada itu ya apa ya, ngumpul, maaf nih, tukang-tukang beca, tukang ini, bahkan semua di Pak Marro ini pernah dengar ya? Saya juga pernah, Pak. Iya, waktu itu lihat. Maksudnya pernah dengar, pernah lihat, nggak masang, nggak. Ya. Nah, itu luar biasa. Bayangkan jam 12 malam itu orang pada berkumpul hanya untuk mendengarkan angka berapa yang keluar. Oh. Bahkan sampai ketika dia mendapatkan angka yang aneh, wah ini nih bentar malam nih keluar nih. Apa aja dicari, di mana aja. Itu kan kita pernah dengar itu. Karena orang banyak berfikih. Orang kalau banyak berfikih itu akan kemudian dia bisa mempermainkan hukum. Ya, dia mengatakan bahwa pendapat itu adalah pernah dilakukan pada saat itu yang disebut dengan hailah tadi. Dulu pernah ada bahwa itu. Nah, banyak hal yang kayak gitu. Nah, sebaliknya orang yang bertasawuf saja tiba-tiba menjauhkan kehidupan dunia, langsung bertasawuf, langsung mengatakan dirinya adalah pernah dibisiki oleh malaikat Jibril. Akan bisa saja terjadi. Muncullah kelompok-kelompok yang seperti itu ya. Yang ya notabene sesatlah, seperti mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Bisa juga terjadi seperti itu. Bertasawuf saja. Ya. Tapi kita tidak menafikan bahwa orang-orang yang dahulu pernah menjadi ahli tasawuf yang terkenal seperti Rabi'atul Adawiyah, Dunun Al-Bisri, Al-Khallaj, itu semuanya itu adalah orang-orang tasawuf yang sungguh luar biasa, yang tasawufnya tasawuf falsafi, tasawuf yang dilatar belakangi oleh filsafat, sehingga mendalam sekali. Sehingga sampai dia mengatakan dirinya itu bisa menyatakan dirinya menyatu dengan Tuhan. Sampai mengatakan anallah. Karena kenapa? Ketika orang berzikir sampai asyik dan masyuk, maka dia pada saat syatohat, istilahnya syatohat. Syatohat itu adalah sampai dia tidak sadarkan diri dalam zikirnya itu. Karena nikmatnya berzikir sehingga muncullah kata-kata yang agak-agak itu. Ya, itu memang tidak bisa diajarkan kepada orang kebanyakan, karena bahaya kalau diajarkan kepada orang kebanyakan. Sehingga ada sebuah cerita mengatakan Syekh Siti Jenar itu kan dihukum oleh para wali katanya, tapi wallahu a'lam Syekh Siti Jenar seperti apa saya juga nggak tahu. Tapi dalam sebuah riwayat Syekh Siti Jenar itu ke bawah-bawahnya itu mengajarkan, akhirnya umatnya banyak yang kemudian sesat, yang eling-eling, ya itu kan akhirnya cuma ingat saja dengan Tuhan, sehingga kan orang dia tidak melakukan sholat. Lama-lama orang kalau bertasawuf dan salah dalam tasawufnya atau salah dalam tarikatnya, maka dia akan melenceng. Ketika dia tidak melakukan sholat, ketika dia tidak melakukan puasa, maka kita harus pertanyakan apa yang dia lakukan itu. Nah, oleh karena itu Pak, jadi setan atau iblis ini yang diketuai oleh iblis, ya, syaitan itu sebenarnya sifat sih Pak. Dia sebagai sifat. Tapi ada kalanya juga disebut dia itu adalah makhluk. Sifat yang keterlaluan dari bangsa jin dan bangsa manusia. Jadi setan itu ada yang berbentuk jin dan setan juga ada yang berbentuk manusia. Itu betul dijelaskan oleh Pak Haji Warno. Minal jinnati wan nas. Ya, itu jelas itu dalam surat An-Nas itu ya. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah hai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia, ilahin nas, Tuhan manusia. Ya, min syarril waswasil khannas, dari godaan setan yang membisikkan ke dalam dada manusia ya.
fi sudurin nas, minal jinnati wan nas, yang alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Dada dalam arti apa? Hati. Di balik dada ada hati. Hati itu kadang-kadang disebut dengan sodrun. Dalam Al-Quran itu banyak istilah-istilah hati. Ada kalanya disebut dengan kolbun, hati, yang berarti bolak-balik. Ada kalanya disebut dengan kata tadi sodrun, dada. Karena orang kalau mengatakan sakit hatinya, itu tidak pernah memegang kepalanya. Sakit hati saya ya Allah, kan nggak ada begitu kan. Sakit ya Allah, sakit hati saya, kan nggak. Selalu ke dada. Karena sakitnya ku di sini. Wah, ini. Ya, sakitnya ku di sini, di hati ini kan. Romantis juga nih lagunya. Ya. Jadi memang benar ditunjuk di sini hati. Tapi ada kalanya hati juga diartikan dengan fuad. Fuad itu artinya hati yang mempunyai fungsi. Itu fuad. Ya, fuad itu. Ada juga kalanya hati juga disebut dengan khatir, yang terlintas di dalamnya, yang terlintas, sesuatu yang terlintas, khatir. Banyak istilah itu. Ya. Ada juga disebut dengan mudghah tadi. Mudghah itu segumpal daging, yaitu jantung ya. Kadang bingung juga disebut hati. Hati padahal di sini ya. Dia bukan di sini. Kayak yang di sini itu adanya jantung. Ya. Jantung mungkin yang disebut adalah mudghah itu adalah jantung sebenarnya. Ya, jantung ya. Kalau hati ya dalam arti maknawi, yaitu yang tidak kelihatan. Yaitu kesinambungan atau penyatuan dari hati, akal, perasaan, atau semuanya. Nah, inilah yang kemudian yang di dalam tubuh manusia itu Allah berikan kompetensi ya, semacam kemampuan ya. Kan disebutkan di dalam surat Al-Lail kali ya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan jiwa serta penyempurnaannya. Di dalam jiwa itu Allah berikan potensi atau kompetensi. Dia bisa berbuat baik dan dia juga bisa berbuat buruk. Nah, terus ujungnya Allah mengatakan waqad aflaha man zakka, ya kan? Dan beruntunglah orang yang bisa mempertahankan kesucian hati itu. Nah, disitulah Pak. Tetap dalam kondisi seperti ini, sekalipun kita sudah melakukan sholat, kita sudah zikir, melakukan sholat sunnah, puasa, kita harus menjaga hati kita, menjaga jiwa kita. Nah, ini kadang-kadang hati juga disebut dengan kata nafsun. Kadang-kadang tuh nafsun juga bisa juga diartikan nyawa, ruh. Nafsun itu bisa juga artikan nyawa. Ada juga nafsun itu yang membahasnya, yang memberikan satu definisi, ketika ruh masuk ke dalam tubuh yang kasar ini, maka menjadi jiwa. Nah, jiwa itu bisa dibahas. Ada ilmu jiwa, nggak ada ilmu ruh. Ada ilmu jiwa kan ya? Di kampus itu ada itu ilmu jiwa, ilmu psikologi ya, psikologi itu. Nah, ilmu jiwa, tapi tidak ada ilmu ruh. Tetapi tetap saja Allah berikan kesempatan kepada kita untuk membahas ruh. Tapi itu sedikit sekali. Maka wajar kalau ada seorang imam yang kemudian membahas tentang ruh. Ar-Ruh, ada kitab namanya Ar-Ruh, karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ya, dia membahas tentang ruh saja. Walaupun Allah mengatakan ketika dalam surat Al-Isra itu yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Nah, sebagian para ahli tafsir menyatakan bahwa ruh bisa dibahas. Memang dikasih porsi sangat sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itu ada semacam qasr atau pembatasan. Tidak kami berikan ilmunya kecuali sedikit saja tentang ruh itu. Nah, di dalam Al-Quran itu memang pembahasan tentang ruh kadang disebut dengan nafsun. Padahal nafsun itu macam-macam. Ya, ada nafsu ammarah, ada nafsul mutmainnah,
ada nafsul lawamah, nafsul ammarah bisu, itu adalah nafsu di mana kita tidak bisa nafsunya itu tidak bisa dikendalikan, tapi dikendali oleh hawa nafsu sehingga kita melakukan perbuatan buruk. Ada lagi nafsu lawamah, nafsu yang menyesali diri. Selalu menyesali, selalu mengecal, selalu menyesal, tidak bersyukur kepada Allah. Itu juga termasuk nafsu yang kurang baik. Tapi nafsu atau jiwa yang baik adalah nafsu al-mutmainnah, di mana yang kemudian dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Fajr ujungnya itu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu jiwa yang sangat sudah menerima keadaan itu, sudah ikhlas. Ya, sudah ikhlas. Di mana dia sudah tidak mengingat dengan dunia semuanya. Dunia sudah dia titipkan semuanya. Sudah dia wariskan, sudah dia bagi-bagi. Ya, sepertiga sudah dia wakafkan semuanya. Ini berkaitan dengan harta juga. Jadi kalau kita terlalu banyak juga mengingat dengan harta-harta kita akan melupakan, akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga terlalu memperhatikan anak itu dalam arti sampai melalaikan, maka itu juga sama akan dapat melalaikan kepada mengingat Allah. Dalam Al-Quran disebutkan la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu, anakmu itu melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika pada saat misalnya kita sedang mengurusi anak, kemudian ada panggilan azan, tapi kita tidak bergegas, kita mengurusi anak kita dalam arti yang bukan penting loh ya, masih nongkrong atau masih di depan televisi misalnya, terus kita tidak bergegas untuk melakukan azan, itu berarti jangan-jangan harta kita dapat melalaikan atau anak kita dapat melalaikan kita. Karena anak ini kan banyak disebutkan dalam Al-Quran ya, anak bisa disebut dengan fitnah, ujian. Anak juga bisa disebut dengan tadi disebutkan samping fitnah juga qurratu a'yunin, anak itu penyejuk hati. Ya, qurratu a'yunin li walak, ya kan? Anak juga bisa berarti aduun, musuh. Jadi kapasitas anak itu bisa akan menjadi, kita mau jadikan apa anak kita? Bisa kita jadikan penyejuk hati kita, qurratu a'yunin. Bisa jadi menjadi fitnah atau ujian bagi kita. Ya, yang nanti kelak kita akan ditanya pertanggungjawaban tentang anak dan harta kita. Surat itu di dalam surat At-Takasur disebutkan kan, yauma idzin anin naim itu tus'aluna yauma idzin anin naim, bahwa kelak nanti nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, baik anak, harta, semuanya itu akan dipertanyai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka anak bisa juga fitnah. Dan anak juga bisa aduun, musuh. Berapa banyak ya contoh dari nabi kita Muhammad dari nabi, bukan Nabi Muhammad ya, nabi, para nabi. Seperti Nabi Ayub istrinya ya. Nabi Lut istrinya. Nabi Nuh anaknya. Itu juga termasuk sebagian semua ya, anak mau istri, keluarga yang penting. Itu ujian-ujian itu sebenarnya mengingatkan kepada kita, hati-hati juga dengan anak kita. Maka kita sebagai orang tua wajib mengarahkan ke jalan yang benar. Nah disitulah Pak, akhlak, ibadah tetap harus sejalan. Disebutkan oleh Imam Malik bahwa berfikih juga iya, bertasawuf juga iya. Kalau kita misalnya, ini berfikih nih, menjadi, katakanlah sholat, sah kita sholat, bahwa kita itu pakai menutup aurat kita dari pusar sampai lutut, sah, boleh, silakan, nggak masalah. Sah juga ketika kita jadi imam, misalnya pakai baju ala kadarnya, misalnya sampai misalnya kelihatan selangkangannya, misalnya ini ya. Tapi dalam pembelajaran di dalam kitab Sulamut Taufik itu disebutkan, adab untuk menjadi imam itu sangat luar biasa. Harusnya imam itu pakai pakaiannya lebih besar. Dalam arti kebesaran itu pakai jubah,
pakai apa? Izar. Izar itu kain penutup panjang sehingga selangkangannya itu nggak kelihatan. Maksud saya begitu. Itu yang lebih baik lah menurut saya begitu. Walaupun itu boleh, tapi itu masuk dalam kategori muru'ah. Muru'ah itu adalah apa? Hal-hal yang kecil yang harus diperhatikan. Atau hal-hal yang makruh, bahkan sampai hal yang boleh itu dia tinggalkan. Kalau dia sudah ditetapkan sebagai orang yang alim atau sebagai orang yang bisa dijadikan satu rujukan atau bisa di imam gitu, maka sebaiknya dia harus menjaga diri, kata-katanya jangan terlalu diumbar begitu aja. Ya, kata-katanya harus dijaga juga. Itu namanya muru'ah. Ya, muru'ah itu sebenarnya bukan syarat yang sangat penting, tapi disitulah orang akan melihat, memandang di situ. Ya kan? Sekarang kita lihat di Masjidil Haram saja, imam saja itu pakai jubah yang luar biasa. Dia dikawal gitu ya pakai jubah yang luar biasa. Itu Abdurrahman Sudais itu saya pernah lihat itu. Beberapa imam itu ketika menjadi imam di Masjidil Haram semua pakai yang lengkap dan jubah yang panjang, tidak kelihatan selangkangannya. Terus kemudian di Masjid Nabawi, wah luar biasa. Masjid Istiqlal, bahkan di masjid-masjid tertentu itu disediakan itu ada baju-baju panjang yang disebut dengan izar tadi. Rasulullah juga pakai izar yang disebut dengan izar. Izar itu baju panjang yang menutupi itu. Walaupun itu boleh, tapi muru'ahnya. Muru'ah itu memang jadikan satu syarat yang tertentu bagi orang pilihan lah ibaratnya. Dan hal-hal yang kecil yang boleh yang makruh dia tinggalkan. Yang makruh dia yang boleh aja dia tinggalkan, apalagi yang makruh, apalagi yang haram dia tinggalkan. Ini sebenarnya menjadi syarat gitu bagi kita. Walaupun memang itu sah secara fikih, tapi secara tasawuf, secara akhlak kepada Allah, masa sholat cuma pakai kaos doang, masa sholat cuma pakai celana panjang yang begitu aja yang kelihatan aja. Ya mohon maaf ya, kadang-kadang kalau pakai celana panjang itu, kalau laki misalnya sujud itu ya, kita itu bisa lihat, mohon maaf kalau laki-laki itu ya, maaf kalau Pak Haji Darto bilangnya kempolannya kelihatan itu, mohon maaf itu, atau gandulan itu ya, ibaratnya begitu orang mau. Kalau pakai sarung yang panjang itu kan nggak kelihatan, malah lebih lengkap, lebih bagus maksud saya. Memang nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi itu muru'ah gitu, nggak masalah, itu nggak masalah. Nah ini terkait itu dengan akhlak tadi itu Pak. Jadi antara akhlak dan ibadah itu harus sejalan. Ini Imam Malik mengatakan wanti-wanti seperti itu. Jangan berfikih aja. Orang kalau berfikih saja, maka kadang-kadang nih saya itu kalau udah pakai lengan pendek, saya nggak mau jadi imam karena nggak enak, nggak ada perasaan nggak enak. Misalnya lengan pendek, pakai kaos gitu, walaupun memang sah. Tapi aduh nggak enak, enggak. Tolong yang lain aja, yang lebih baik, lebih bagus. Dan kalau bisa yang lebih tua juga. Ya seperti Nabi Muhammad SAW pada saat itu pernah Rasulullah menunjuk anak muda untuk jadi imam. Ya, misalnya jadi imam. Abu Bakar yang ditunjuk, yang lebih senior, yang bedanya cuma 1 tahun usianya. Ya, walaupun dia misalnya nih seorang anak muda hafal Quran misalnya dan sebagainya, tapi di sini ada imam-imam yang sahibul bait, imam yang punya masjid di sini atau sekitar sini. Dia baru datang kemudian langsung nyelonong masuk ke dalam. Biasanya ada itu kelompok-kelompok yang kayak gitu, yang langsung maju baik begitu loh. Nah, maksud saya harus lihat-lihat dulu. Itu ada hadisnya itu ya. Kita harus utamakan dulu imam setempat. Ya imam sahibul bait. Ini kadang-kadang ya bingung juga kita nih sebaliknya. Imam sahibul baitnya itu didorong-dorong gak ada yang maju. Sono dorong. Akhirnya terjadi muncullah imam jorogan. Dijorogin. Imamnya dijorogin. Nah, muncullah imam jorogin, bahaya itu imam jorogan itu. Ya udah bacaannya kurang fasih, panjang pendeknya tidak tepat. Kemudian surat Al-Fatihah yang menjadi rukun Fatihah itu juga bacaannya kurang pas. Ya mau tidak mau ya kita harus beriman. Nah, itu tidak apa-apa, sah, nggak masalah, sah.
Ya cuma kurang ini aja sempurna. Dalam arti, tapi kan alhamdulillahnya kita ini berjamaah Pak. Kan disebutkan Ustaz Roni itu. Dalam hadis itu ada tuh disebutkan bahwa bila ada salah satu jamaah yang khusyuk, maka kita akan mendapatkan kekhusyuannya. Maka kita heran juga, mengapa ya kita diutamakan, sangat diutamakan berjamaah. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu selalu berkelompok, berjamaah. Padahal ketika berjamaah, ya mohon maaf, kadang-kadang pada saat berjamaah itu kadang-kadang kan kita bisa saja terganggu dengan yang lain dan sebagainya. Padahal manfaatnya luar biasa berjamaah itu dibanding dengan sholat sendiri. Kadang ada orang yang sholat sendirian itu lebih khusyuk. Kalau sholat jamaah nggak bisa. Ya bagaimana kita bisa mau khusyuk? Khusyuk sebenarnya itu larinya ke hati. Kalau hati sudah khusyuk, sudah bisa memaknai sholat itu sendiri, bacaan sholat yang dibacakan oleh imam juga bisa dimaknai. Insya Allah apapun itu tidak akan mengganggu dia. Ali bin Abi Thalib, ya ketika kena panah, ya disebutkan panah ataupun tombak ataupun pedang, kalau nggak salah pedang ya. Ali bin Abi Thalib, karena ada 3 sahabat yang wafatnya itu tragis. Abu Bakar saja yang wafatnya itu sakit seperti Rasulullah SAW. Sahabat Umar tragis dibunuh pada saat memimpin sholat, dibunuh oleh seorang dari orang Muslim, dia dari Persia ya, dia mantan budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah atau Afairus Abu Lu'lu'ah. Dia itu ingin membunuh Umar hanya gara-gara persoalan pada saat Umar memimpin Umar bin Khattab itu melakukan pelebaran dakwah atau pelebaran negara atau ekspansi ya ke negeri Persia. Nah di situ dia merasa muncul rasa nasionalisnya, ya langsung kemudian ingin membunuh Umar bin Khattab. Begitu pula juga Utsman bin Affan wafat dibantai itu ya oleh sekelompok orang yang sudah difitnah oleh orang Yahudi, ya itu juga sama sebenarnya Abu Lu'lu'ah atau Abu Lu'lu'ah atau Fairuz itu juga difitnah. Nah pada saat Utsman bin Affan itu wafat di depan Al-Quran pada saat membaca Al-Quran, dibantai sehingga darahnya tuh tersisa dan nempel di atas Al-Quran yang sudah disusun pada zaman Khalifah Utsman bin Affan oleh seorang bernama Al-Ghafiqi. Ya. Kemudian juga Ali bin Abi Thalib wafat juga, ya karena itu juga hasutan, fitnahan, di mana ada sekelompok orang Khawarij yang keluar dari kelompok Ali, yang keluar juga dari kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan dan Amr bin As dalam perang Siffin. Pada saat itu ingin merencanakan sebuah pembunuhan. Gara-gara tokoh-tokoh inilah kita menjadi berseteru. Maka ada rencana pembunuhan, yang dibunuh adalah Amr bin As rencananya, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib. Tapi dari 3 orang yang akan dibunuh ini, hanya Ali yang sempat bisa dibunuh. Karena Ali ini orangnya warok, dia nggak mau penjagaan ketat, dia biasa. Dia kalau mau ke pasar juga sendirian, biasa. Berbeda dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang hidup pada saat itu di Sam, ya di Syria. Dia jadi gubernur di sana. Dia itu karena terpengaruh oleh kerajaan-kerajaan pada saat itu sehingga hidupnya ada penjagaan yang begitu ketat. Ya, ada banyak tukang-tukang pukulnya. Sehingga pada saat dia akan membunuh Muawiyah belum sempat juga udah ditangkap oleh tukang-tukang pukul. Sedangkan Amr bin As waktu itu menjadi gubernur Mesir, nggak sempat dibunuh. Karena apa? Karena Amr bin As tidak sempat mengimami sholat subuh. Jadi tidak terbunuh. Hanya Ali radhiyallahu anhu. Pada saat dia tertusuk, nggak langsung mati, ya dia minta dicabut pada saat dia sedang sholat. Jadi sholatnya dibiarkan terus, baru dicabut. Sungguh luar biasa khusyuknya Ali radhiyallahu anhu. Dicabut itu senjata yang sudah tertancap, tombak yang sudah tertancap di dalam tubuh ini, belakangnya nih, di pinggangnya kan nusuknya dari belakang. Ya, dicabut pada saat beliau sholat. Sungguh luar biasa.
Nah, yang sempat membunuh itu Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam itu terkenal sebagai seorang abid, hafizul Quran, hafal Quran, hamba yang luar biasa. Shaimun nahar, puasa di siang hari. Qaimul lail, tiap malam dia juga tahajud. Tapi saat itu dia melakukan suatu kriminal lah. Nah, apakah Abdurrahman bin Muljam ini masuk neraka? Nah, itulah kemarin disebutkan ya. Kalau menurut paham ahli sunnah wal jamaah, mereka itu adalah orang-orang yang mulia. Innahum mukramun. Mereka orang-orang yang mulia. Maka kita tidak berhak untuk melaknat dan kita harus menyembunyikan itu semuanya. Para sahabat yang wafat di perang Jamal melawan Aisyah, ya, Ali bin Abi Thalib yang sah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha memimpin perang Onta, perang Siffin, yaitu itu pasti ada para sahabat yang wafat. Ya, ada para sahabat yang wafat. Ini ngasih ide berarti masih kode. Ngasih kode. Iya. Baik. Oke. Ngasih kode. Benar, Pak. Saya kalau kasih kode ke Pak Amin karena Iya. waktunya. Iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Ini menjawab pertanyaan Pak Akma yang cukup panjang sekali jawabannya oleh Pak Amin. Tapi nggak tahu nih, apa tepat apa enggak. Mohon maaf ini. Aduh. Hari ini kita belum bahas kitab al-tajnya. Aduh, iya. Prolognya ini. Dan kita belum mulai apa gitu belum. Aslus sholati wal muhafazah Iya, alaiha. iya. Masih ada waktu kali kalau mau mulai kitab al-tajnya silakan. Baik. Ini ada pertanyaan dari Pak Haji Edi, mau nanya silakan. Iya, ini kita masih prolog ya, belum masuk ke sini karena Belum. waktunya habis, Pak. Oke, Baik. silakan Pak Haji. Silakan Pak Haji. Intinya boleh tanya ya. Boleh Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena tadi yang dibahas soal sholat, saya mau tanya nih Pak Haji, Pak Ustadz, Pak Guru. Banyak amat, Pak. Jadi satu gini, kan imam suka pertama kali mengucapkan kalau sebelum sholat biasanya showu sufufakum fi kom sholat atau fi binamin sholat ya. Terus makmum itu kan biasanya bukan biasanya tapi disunahkan untuk menjawab menjawab daripada imam itu. Iya. Artinya makmum itu kan intinya sami'na wa ata'na rahimakumullah. Artinya mengikuti. Saya mendengar dan saya melihat. Yang jadi pertanyaan saya gini loh, sampai sekarang ini. Saya nggak nyebut orang lain, saya sendiri aja kadang-kadang. Kalau nyebut orang lain kan dosa, kita namanya bertanya. Jadi gini, begitu saya sholat gitu, aduh imamnya itu lagi kan. Nah, yang jadi inti pertanyaan saya, apakah saya jadi makmum itu mendapatkan pahala sesuai dengan saya sholat makmum keseluruhan, atau saya hanya mendapatkan sholat sendiri? Nah, itu pertanyaan saya. Baik Bapak, tentang terkait dengan masalah imam ini ya. Di sini disebutkan ada, tapi itu masih jauh itu pembahasan tentang imam, Pak. Ya, ada. Begini, Pak. Baik. Ya, tetapi nggak apa-apa dijawab juga ini. Bahwa imam sholat itu hendaknya orang yang disukai oleh makmumnya. Ya, disukai oleh makmumnya. Ya, artinya itu yang disukai. Itu disebutkan itu. Jadi jangan sampai menunjuk imam itu yang tidak disukai oleh makmumnya. Ya. Nah, secara fikih, apakah saya itu sah sholatnya, melakukan jamaah dengannya atau mendapatkan jamaah, atau saya sholat sendiri mufarokoh? Selama dia tidak ada niat mufarokoh dalam hatinya, maka selama itu pula dia dianggap sebagai makmum dari imam tersebut.
Tetapi kalau dia sudah mufarokoh, saya ingin memisahkan diri saya dari imam tersebut, itu sudah dianggap dia melakukan sholat sendirian atau munfarid. Tapi kalau baru ketidaksukaan saja, itu belum dikategorikan sebagai gugur sebagai makmumnya. Tidak dikategorikan seperti itu. Karena ketika imam saja bacaannya ada yang kurang tepat, maka itu tidak menggugurkan jamaah keseluruhannya. Tetap kita harus ikuti. Ya, kita tetap harus ikuti. Jadi makmum itu harus mengikuti imamnya. Harus mengikuti imam. Kalau misalnya makmum mendapati imam dalam keadaan bertakbir, bertakbirlah. Kalau engkau mendapati imam dalam keadaan ruku, rukuklah. Kalau kau mendapati imam dalam keadaan sujud, sujudlah. Dan seterusnya dan seterusnya. Begitu disebutkan dalam hadis itu oleh Rasulullah SAW. Nah, ada kalanya orang yang kemudian mengatakan bahwa ada juga yang mengatakan bahwa apakah harus takbiratul ihram dulu, Ustaz? Gitu. Nah, ini kalau ngelihat dari tekstual hadis, tekstual dohir dari hadis tersebut, maka itu tidak disebutkan takbiratul ihram. Langsung saja ikuti. Kalau imam dalam keadaan takbir, ya ikuti takbir. Kalau imam dalam keadaan ruku, ikut langsung aja ruku ikut. Nah, begitu. Kalau kamu mendapatkan idza adraktum ruku'an ma'al imami falahu rakaatun. Maka apabila kamu dapat ruku' bersama imam, kamu akan mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Jadi, lalu bagaimana dengan bacaan Fatihah yang rukun, di mana bukan hanya imam yang harus membaca, makmum juga baca Fatihah. Karena dalam hadis dikatakan secara umum ya, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Atau dalam hadis yang lain itu, la sholata liman lam yaqra' bi ummil Qur'an. Tidak sah sholat seseorang kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Nah, di sini kemudian dihukumi oleh beberapa para imam bahwa membaca Fatihah itu kalau dalam keadaan berjamaah ada beberapa macam pendapat. Kalau dia misalnya sholatnya sholat jahriyah, keras bacaan Fatihahnya, rakaat pertama dan rakaat kedua, atau misalnya ya sholat sunnah kayak sholat tarawih gitu ya, itu kan jahar, keras imamnya. Maka ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa dia sudah gugur membaca Fatihah ketika dia sudah mendengarkan bacaan Fatihah yang dikumandangkan oleh imam. Karena disebutkan di dalam Al-Qur'an ya, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarlah dan simaklah. Maka itu maka kamu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, enggak bisa. Di situ dalilnya adalah membaca, bukan mendengar. Membaca. Jadi semuanya membaca Fatihah. Nah, oleh karena itu kalau mazhab Syafi'iyah, kalangan ulama Syafi'iyah itu setelah Al-Fatihah waladdallin imam membaca, nah itu kemudian dia ada jeda biasanya. Dikasih jeda sedikit, diberi kesempatan kepada makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Ya, semampunya baca Al-Fatihah. Setelah itu baru mendengarkan ayat yang dibacakan oleh imam. Nah, lalu bagaimana dengan makmum masbuk? Kalau makmum masbuk ini pengecualian. Enggak usah memaksakan diri baca suratul Fatihah, maksain diri, enggak bisa. Pada saat sujud, pada saat ruku itu dilarang untuk baca surah Al-Qur'an. Maka bacalah kalimat ruku aja, tasbih, harusnya tasbih kepada Allah subhanahu rabbiyal azimi wa bihamdi, atau subhanallah subhanallah yang singkatnya seperti itu. Jadi langsung ruku aja, enggak usah baca Fatihah. Sudah Anda mendapatkan 1 rakaat sekalipun tidak membaca Fatihah. Karena ada hadis yang mengatakan al-imamu dhaminum bil ma'mum, rawahu Syaikhaini.
Imam itu menjamin makmumnya. Artinya ketika imam sudah membaca Fatihah, maka otomatis makmum masbuk, pengecualian dia sudah mendapatkan membaca surah Al-Fatihah. Ini pendapat ya, beberapa pendapat. Nah, kalau tadi seperti tadi sebutkan, pokoknya yaitu tadi, kalau belum ada niat mufarokoh, maka belum dikatakan sebagai dia lepas dari jamaah. Tetap dia masih makmum kepada imam yang di depannya itu. Nah, ini terkait dengan masalah hal-hal yang kecil kayak gini memang perlu diperhatikan. Dan kita juga tetap harus berlapang dada lah. Berlapang dada dalam arti gini, nggak usah lah hal-hal yang kecil itu menjadikan suatu hal yang menjadi besar. Ini yang sangat sekali dijadikan satu alat bagi orang-orang di luar itu. Ya, padahal orang itu sudah kemana tahu, dan kita masih bahas masalah hal-hal yang kayak gitu. Sudahlah, mungkin kalau terjadi perbedaan ya sudah, ya masing-masing saja, saling toleransi. Ya, hanya saja memang betulan, ya kita kan diperintahkan alaikum bil jamaah, hendaklah kau dengan memperhatikan mayoritas. Artinya ya kalau sudah kebiasaannya di sini seperti ini ya ikuti aja. Kalau tidak ya tidak usah inilah. Maksud saya begitu. Dalam arti apa? Ya saya kira hal-hal seperti itu tidak perlu dibesar-besarkan lagi. Ya cukup kita jadikan satu pemahaman saja bahwa ya seperti itulah, perbedaan itu pasti ada, dan perbedaan itu sebuah keniscayaan. Jadi al-fiqhu al-fahmu, fikih itu adalah sebuah pemahaman. Maka sebuah keniscayaan terjadi perbedaan di sana sini. Rambut sama hitam, tapi cara pemaham dengan latar belakang, background, pergaulan, sehingga merubah apa yang dia lakukan. Itu saya kira ya haknya masing-masing lah gitu. Ya saya kira itu saja yang perlu diperhatikan ya. Artinya maksudnya kita sama-sama at-tasamuh fis syariah, toleransi lapang dada di dalam syariah. Karena di dalam syariah, dalam fikih, para imam pun juga luar biasa, mereka satu sama lain itu saling tasamuh, toleransi. Ya, ketika ada sebuah bahkan seperti yang dicontohkan oleh imam itu ya, yang di Indonesia saja, Kiai Haji itu Buya Hamka. Buya Hamka ketika dia menjadi makmum dengan Idam Khalid, ya Kiai Idam Khalid ya pada saat itu Menteri Agama ya, itu dia baca kunut, ya juga baca ikut kunut gitu. Nah pada saat dia menjadi imam ya dia tidak kunut, tapi ketika itu baca, ketika dia ingin ikut, dia ikut. Itu luar biasa. Para pemimpin ulama saja memberikan contoh seperti itu. Bahkan saya pernah mendapatkan itu ya, satu informasi dari seorang kalau nggak salah sih, dia seorang ahli ya, namanya Dr. Safari, ahli tentang kurikulum. Pada saat itu dia menyampaikan bahwa saya pernah mendampingi Buya Hamka berduaan saja dengan Buya Hamka. Pada saat itu istri beliau, ini istri Dr. Safari, ini adalah kalangan Muhammadiyah, istrinya dia orang Jogja. Dr. Safari ini orang Dr. Safari, sementara Dr. Safari ini backgroundnya keluarga besarnya NU gitu. Nah luar biasanya. Nah pada saat dia menjemput Buya Hamka dari Jakarta, naik kendaraan, dia yang menyetir, Dr. Safari ini, ya, dia mengatakan pada saat itu, saya melihat dengan sendiri, dia bilang, pada saat saya menemani menuju ke Yogyakarta untuk beliau ini Buya Hamka ceramah di tempat kami, di tempat istri kami, dia bilang, istrinya beliau, Dr. Safari itu, di tengah perjalanan dia membaca puji-pujian, Buya Hamka itu, hafal itu puji-pujian yang dikarang oleh Ad-Dibai, yang dikarang oleh Imam Al-Azab, juga Imam Saraful Anam, Barjanji. Nah itu hafal dia. Buya Hamka hafal katanya. Saya heran itu, dia bilang. Jadi itu Dr. Safari itu dia sendiri ngomong pada saat pelatihan di sekolah. Nah, Dr. Safari ini menyampaikan tentang kurikulum gitu. Beliau juga sudah senior sekali. Dia alumni Gontor, pesantren Darussalam Gontor Ponorogo. Dia mengatakan itu sungguh luar biasa. Ternyata beliau juga memahami itu semuanya. Walaupun background Buya Hamka itu adalah kalangan Muhammadiyah.
Tapi wise, beliau itu tasamuh, lapang dada kepada yang lainnya. Terima kasih kali, mungkin itu aja Pak sementara Pak ya. Ini belum dibahas lagi nih, mohon maaf nih. Mohon maaf ini. Tapi udah nyambung sih Pak. Ya karena ini kajian yang panjang. Ya. Bagus saya kira. Tapi saya punya upaya tadi Pak. Sedikit aja. Silakan Pak. Pada saat kita niat mufaroqah, padahal kita ada di barisan di depan di salah satunya. Gerakan kita, apa yang membedakan kita mufaroqah dengan yang lainnya? Pasti kita nggak bisa keluar dari barisan itu dan akan imam depannya. Pada saat kita mufaroqah, Ya silakan Pak. Tambahan. Gimana? Membedakannya gimana? Apakah kita memperlambat gerakan rukunya dibedakan atau seperti apa? Dengan jamaah yang lainnya? Ya, ini ada dua pendapat ya. Pendapat yang pertama dia harus membedakan gerakannya dengan imam yang ada, bahwa dia mufaroqah. Ya bacanya ya dia harus berbeda dengan imam yang ada. Tapi ada juga yang dia mengikuti tapi mengikutinya tetap dia mufaroqah. Ini ada kelompok tertentu yang seolah-olah dia ikut makmum tapi sesungguhnya dia mufaroqah. Ada tuh kelompok tertentu yang seperti itu. Ada beberapa kelompok ya. Ada teman-teman saya yang punya paham seperti itu. Jadi dia tidak pernah berjamaah di masjid kami. Dia tidak pernah berjamaah sholat Jumat bersama kami. Dia sholat Jumatnya di satu tempat ada gitu ya. Dari rasa sak tinggi gitu. Dia teman kita juga, teman guru juga, guru olahraga. Tapi ya dia seperti ngikuti aja. Tapi sesungguhnya dia sudah mufaroqah dalam hatinya. Ada dua pendapat seperti itu. Tapi yang jelas kita harus menunjukkan keperbedaannya. Nah itulah yang kemudian orang mengatakan disebut dengan takiyah tadi itu. Jadi menyembunyikan perbedaannya itu demi untuk supaya tidak menjadi suatu perselisihan di antara para jamaah. Itu juga menjadikan tasamuh. Jadi ada dua pendapat Pak. Yang jelas sih sebaiknya ya kalau sudah mufaroqah ya berikan satu perbedaan, tetap di situ nggak masalah. Kalau melangkahi orang kan berarti kan nggak boleh melangkahi. Nah, seperti kayak kita waktu sholat tarawih ya kan. Bisa saja terjadi misalnya pada saat sholat witir itu kan banyak teman-teman kita yang pengen witirnya nanti malam. Atau misalnya dia witir misalnya nanti dilanjutkan dengan tarawih yang selanjutnya disempurnakan. Dia diam di situ. Ya, atau dia melakukan sholat sendiri misalnya yang berbeda dengannya. Itu aja Pak mungkin. Ini pemahaman saya sementara seperti itu. Oke, Bapak-bapak, kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita akan lanjutkan kajian ini menarik tentang kegiatan ibadah sholat setiap hari yang perlu kita kesempurnaan dalam alat melaksanakannya. Demikian Bapak-bapak semuanya, pengajian ini masih ada waktu kita suruh. Mari kita sama-sama tutup pengajian dengan kafaratul masjid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak-bapak. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum.